Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Oke Zoners. Ketemu lagi di Morning Zone bersama saya Andri Susanto dan juga Om Alan Turbon. Alias Alan Pamungkas. Gimana puasanya hari ini? Lancar? Puasa lancar tapi ngantuk banget ini ya. Masih pagi deh ya, masih panjang hari kita. Masih panjang hari kita, masih pagi, tapi ini aura weekend sudah terasa karena di hari Jumat ini. Betul. Kita ngobrol-ngobrol ya santai-santai aja nih. BTW sudah ada rencana bukber belum? Widih, luar biasa. Malah udah ada ya? Dari minggu pertama udah ada, lumayan banyak. Dan semua rata-rata di weekend, aduh. Oh iya. Kantong jebol juga deh. Cari yang gratisan Cari gitu. yang gratisan, oke. Nggak ada ya yang gratisan ya? Kayaknya ada pilihan nih, misalnya buka puasa ada 2 nih gitu. Pilih yang mana ya? Pilih yang gratis. Yang gratis. Gitu. Gitu. Iya. Tapi ini yang lagi rame apa nih di Main apa kita hari ini? Yang lagi rame nih. Di pemberitaan Okezone yang cukup menarik perhatian netizen. Itu salah satunya adalah terpilihnya Ivan Seventeen sebagai direktur utama PFN gitu. Dan ini menjadi menjadi pro kontra di kalangan netizen karena menilai Ivan Seventeen apakah layak mengurusi sebuah lembaga film dan terutama sebagai direktur utama, karena kan basicnya Ivan Seventeen adalah musisi gitu. Dia vokalis kan ya? Vokalis dari band Seventeen gitu, Mas Andri. Dan memang ini juga ramai ya, banyak netizen yang mengkaitkan pengangkatan Ivan ini karena dia juga sempat menjadi relawan ya, gitu ya pada saat Pilpres ya. Ya ini juga menarik sih, maksudnya kita tunggu aja gebrakannya gimana nih Ivan ya. Apakah dia nanti akan membuat film di Indonesia, terutama PFN ini maju lagi kayak dulu, karena di era-era tahun 80-an bahkan di sebelumnya gitu di era tahun 70-an itu film-film Indonesia, film-film yang terkenal itu memang garapannya PFN gitu. Salah satu film yang terkenal, Mas Andri? Film Unyil. Kemudian film G30S PKI. Itu salah satu garapan dari PFN gitu. Iya betul, netizen yang kontra melihat bahwa ini sebagai bagi-bagi jatah lah gitu kira-kira Mas Andri. Bahwa Ivan Seventeen ini menjadi relawan pemerintahan Prabowo Subianto dan Mas Gibran gitu. Kemudian akhirnya karena kinerja sebagai relawan itu mendapatkan jabatan sebagai direktur utama. Tapi maksudnya karena PFN ini kan sebenarnya BUMN, Mas Andri. Betul. Tapi kita tunggu aja nih gebrakannya. Maksudnya mudah-mudahan ya. Siapa tahu, kita kan juga nggak tahu. Ini kan belum teruji ya. Artinya Ivan juga mungkin nanti bisa memberikan kontribusi. Mudah-mudahan PFN ini bisa memberikan karya-karya film, karya-karya yang bagus. Iya kan? Dan layak ya. Yang berbobot dan terutama mengembangkan budaya bangsa Indonesia, intinya itu. Karena sejauh ini, selama ini, Mas Andri, PVN selain membuat karya juga terlibat dalam pendanaan film gitu. Memang beberapa tahun terakhir mereka fokusnya di situ, pendanaan gitu. Bukan untuk produksi ya? Tidak hanya produksi, hanya produksi, tapi kemudian juga pendanaan. Nah, sekarang di tangannya Mas Ivan ini diharapkan bisa memang mengeluarkan karya yang dianggap layak dijual gitu di industri film, kemudian juga memberikan banyak pendanaan kepada sineas-sineas muda untuk bisa menghasilkan karya yang berbobot dan berkualitas. Gitu. Kita tunggu nih ya. Kita tunggu. Gitu aja. Ya intinya menepis cibiran-cibiran netizen juga tuh. Kalau dia bisa membuktikan kalau bahwa dia layak dan dia punya kemampuan untuk itu. Di bidang film, Ivan Seventeen juga beberapa kali terlibat dalam film gitu. Salah satunya yang film tentang biografi tentang kepergian band Seventeen yang di tsunami di Tanjung Lesung itu. Itu kan dibuat biografinya. Dibuat biografinya. Kemudian Ivan Seventeen juga terlibat di situ selain. Jadi dia main sebagai dirinya. Sebagai dirinya juga sebagai orang yang terlibat di belakangnya gitu lah. Di belakang layar. Sepertinya produser kalau nggak salah ya. Iya. Gitu. Hanya itu ya Pak? Dia terlibat di film atau ada film-film lain? Sepertinya ada film lagi mungkin harus dicek lagi sih. Kayaknya sih ada film lain. Ada ya? Itu. Selain itu ya. Oke. Om Alan, selain soal tadi tuh PFN dengan direkturnya Ivan Seventeen ya, yang
lumayan ramai di media sosial. Apalagi yang ramai di Okezone? Di Okezone, kita menyoroti tentang minggu ini kan minggunya hari musik, bertepatan dengan hari musik ya. Walaupun memang sudah telat tanggal 9 Maret kemarin. Tapi momen itu masih kita mainkan. Bulan musik namanya. Jadinya bulan musik lah, atau nggak minggu musik gitu lah ya minggu ini gitu. Karena pemberitaan di industri musik masih sangat ramai dan panjang gitu. Salah satunya adalah konflik dari Ari Bias dan Agnes Monica gitu tentang pembahasan royalti. Jadi di industri ini tidak hanya melihat case-nya saja Ari Bias dan Agnes, tetapi isu besarnya adalah royalti yang tak kunjung usai gitu. Oke. Nah di momen sebelum kita bahas lebih lanjut nih, kayaknya banyak juga Okezoners yang bingung sebenarnya duduk perkaranya itu di mana sih Om Alan gitu. Nah bisa nggak sih Om Alan jelasin pakai bahasa bayi? Jadi bisa bahasa bayi ya. Jadi sebenarnya gini Mas Andri. Pakai bahasa sederhana gitu. Jadi kan Ari Bias ini adalah pencipta lagu dari pencipta lagu Bilang Saja yang dipopulerkan oleh Agnes Monica gitu. Bilang Saja itu lagu yang mana ya? Bilang saja bila kau mau. Gitu lah. Royalti cukup segitu aja. Jangan lagi nyanyi ya. Fals juga suara saya. Nah, ketika tahun 2023, Ari Bias mencoba menghubungi Agnes untuk memperjuangkan haknya, karena selama ini klaimnya Ari Bias, Agnes tidak meminta izin sekaligus membayar royalti kepada Ari Bias untuk menyanyikan lagu Bilang Saja. Di acara apapun. Nah, di pihaknya Agnes, Agnes kan menganggap bahwa pembayaran royalti itu dilakukan oleh penyelenggara event. Gitu. Nah, entah gimana akhirnya Ari Bias menuntut Agnes sebesar 15 juta awalnya. Untuk sebagai izin lah ya, katakan gitu, izin untuk bisa menyanyikan lagu Bilang Saja. Tapi komunikasi antara Agnes dengan Ari Bias tidak berjalan nih. Artinya tidak ada komunikasi di antara mereka. Kemudian akhirnya Ari Bias meminta Ahmad Dhani untuk menjadi penengah. Tidak ada komunikasi lagi, kemudian Ari Bias mengajukan gugatan gitu di pengadilan ke Agnes yang kemudian dimenangkan dengan jadi Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memenangkan gugatan Ari Bias dengan meminta Agnes denda senilai 1,5 miliar gitu. Dari 15 juta. Dari 15 juta awalnya. Buset, 15 miliar kan cukup 1,5 miliar gitu. Dari 15 juta awalnya. Nah, Agnes merasa tidak terima dengan putusan ini. Dia mencoba melakukan kasasi gitu ya. Entah sejauh apa saat ini prosesnya seperti apa. Setidaknya mereka melakukan kasasi dan menganggap bahwa pembayaran royalti dilakukan oleh penyelenggara, bukan dengan si penyanyi gitu. Nah, kasus royalti ini sebenarnya permasalahan utamanya adalah tidak ada transparansi sebenarnya dari lembaga manajemen kolektif kepada pencipta lagu gitu. Karena banyak juga pencipta lagu yang hanya mendapatkan beberapa ratus ribu saja dalam 1 tahun, padahal lagunya itu lagu yang hits gitu. Dan itu dipakai oleh penyanyinya nyanyi di mana-mana gitu. Ini menimbulkan kecemburuan. Katakanlah penyanyinya misalnya mendapatkan bayaran manggung 50 juta, 100 juta, tapi pencipta lagunya cuma dapat beberapa ratus ribu, gitu. Dan ini kayak gunung es berarti ya? Iya, fenomena gunung es gitu, bahwa yang muncul cuma paling si ini aja ya, si Agnes ya, sama si Ari Bias ya. Iya, padahal di bawahnya juga banyak. Industri musik memang sangat berantakan lah ya, komprehensif gitu, permasalahannya. Gitu. Sangat kompleks ya masalahnya. Kompleks. Dan sejauh ini katanya ada beberapa kubu nih Om. Nah iya, Ari Bias gitu yang berarti dia bergabung dengan Ahmad Dhani, kemudian Piyu Padi membuat organisasi lah gitu ya sebutannya, bernama Aksi gitu untuk merevolusi proses pembayaran royalti. Salah satunya adalah dengan proses sistem direct license, artinya penyanyi langsung memberikan royalti kepada pencipta lagunya.
lewat sebuah aplikasi seperti itu. Oke. Teknisnya seperti apa kita belum tahu, tapi memang ada sistem direct license gitu. Nah, terus? Jadi dengan harapan direct license ini memotong sekian banyak ini nih, misalnya diproses gitu. Oh. Jadi prosesnya langsung antara Jadi penyanyi kita dengan urusan berdua aja nih. kita misalnya, berdua aja nih. Saya penyanyinya, pencipta lagunya. Nih, Jadi nih. uangnya nggak nguap kemana-mana gitu kali ya. Iya. Tapi kan si pencipta lagunya juga harus ngecek dong. Ini penyanyi nyanyi di mana aja nih setiap bulan gitu. Oh iya, makanya memang Supaya ada balancing. ada- Kalau enggak kan suka-suka gua aja. Ngasih iya tahu. sih. Iya. Ya makanya teknisnya seperti apa Iya, kita teknisnya belum tahu berarti. masih belum tahu ya. Tapi memang aksi lewat ini mengajukan direct license gitu. Nah, Karena tapi ada juga satu kubu lagi. yang satu lagi adalah visi. Ini beberapa musisi penyanyi gitu. Kalau mereka termasuk Ariel di situ, Arman Maulana, kemudian Judika kalau nggak salah ya. Itu ingin mengubah sistem juga, tapi memang lewat proses yang legal lah katakan gitu, lewat Mahkamah Konstitusi. Mereka mengajukan sebuah gugatan uji material terhadap undang-undang hak cipta gitu, ingin mengubah. Nah, tapi permasalahannya poin mana yang diubah saat ini belum ketahuan sih gitu. Ya berarti artinya persoalan ini masih belum selesai sama sekali ya? Iya, makanya di antara musisinya sendiri aja masih belum satu suara nih. Iya. Gitu, banyak juga. Masih bingung ya? Masih banyak. Ada yang lewat undang-undang, ada yang direct license aja gitu kan, biar cepat selesai, nggak usah dengan nilai yang terserah, nggak ada tolak ukurnya berarti ya? Tapi sebenarnya mimpinya kan sebenarnya sama kan, bahwa pembagian royalti yang mudah, aman, dan kemudian adil gitu kan? Iya, benar. Gitu. Karena kalau kita melihat dari segi Ari Bias dan kawan-kawan juga bisa juga dianggap tidak fair gitu kan. Tadi yang penyanyi mendapatkan bayaran puluhan juta, tapi musisinya cuma mendapatkan ratusan ribu gitu. Ini kita masih bahas ini, tapi kita lanjut di segmen kedua ya. Oke, siap. Nanti katanya mau ada tamu juga nih, by Zoom ya, by Zoom. pengamat musik ya. Pengamat musik. Nah, jadi kita nanti akan lebih detail lagi bahas tentang soal royalti ini yang sengkarut ya. Tetap di Morning Zone. Oke Zoners, jangan kemana-mana. Sesaat lagi kita balik lagi. Siap. Cepat terkoneksi. Lengkap di sini. Okezone.com. Lengkap cepat beritanya. Ya, masih di Morning Zone, masih bersama saya Andre dan juga Om Alan. Ini kita akan bahas lebih lanjut terkait soal royalti nih. Nah, ada tamu nih kayaknya nih. Siap. Siapa nih? Salah satu wartawan musik, awas terkenal juga, legendaris lah di dunia musik Indonesia. Iya. Ini Bang Rian bakal memberikan pandangannya tentang royalti musik yang tak kunjung usai. Iya, itu gimana tuh? Bang Rian, bisa diceritain nggak sebenarnya ada permasalahan apa di royalti di industri musik Indonesia? Karena kayaknya pelik banget nih permasalahannya nih. Ya, terima kasih ya buat undangannya. Jadi ini adalah sebuah level di mana kemungkinan skena musik Indonesia tengah mengalami naik kelas lah ya istilahnya. Gitu, karena saya melihat begitu banyak gejolak yang sifatnya positif. Jadi semua orang melek masalah royalti, sementara sudah lama sekali royalti ini seakan dicuekin lah ya sama musisinya gitu ya. Itu yang saya ingin sampaikan bahwa ketika semua orang mulai melirik pada satu kasus atau permasalahan yang ada di industri musik, kita semua jadi ingin tahu gitu seperti apa sih sebenarnya hak-hak yang seharusnya musisi dapatkan dari setiap karya yang mereka buat ya. Nah gitu. Dan sekarang industri sudah menyiapkan sebenarnya undang-undang hak cipta yang telah ada sebelumnya. Itu
Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 nggak salah, eh, di mana di situ tertulis banyak hal yang musisi dapatkan dari hak-hak royaltinya, dan hak ciptaannya yang memang untuk kelangsungan hidup mereka gitu. Kira-kira seperti itu. Banyak sekali hak-hak yang memang eh, apa ya mereka sebenarnya bisa menjadi kelayakan hidup para musisi ya. Karena kita sebelumnya banyak banget mendengar bahwa musisi Indonesia kok kayaknya susah banget gitu. Bahkan sampai ada yang sakit, nggak ada yang apa ya bayar, terus juga wafat juga kok begitu tragis gitu. Ada beberapa dari musisi kita gitu ya yang sampai tidak kita sendiri nggak tahu gitu. Kok kayak begini ya? Padahal dia adalah pencipta lagu yang bisa dibilang lagunya cukup hits ya. Itu dia. Maka dari itu pemerintah sudah membuatkan sebelumnya Undang-Undang Hak Cipta eh, tahun 2014 kalau tidak salah, yang dimana di dalamnya mencakup hak-hak ekonomi para musisi gitu, yang kita sebut sebagai hak-hak royalti musisi Indonesia sebenarnya. Seperti itu. Oke, oke. Jadi, tapi kemudian Bang, permasalahannya dari Ahmad Dhani misalnya dengan kawan-kawan di aksi gitu, sedikit mempertanyakan lembaga manajemen kolektif yang dianggap pembagiannya tidak fair gitu kan. Ya. Kemudian seiringnya kemudian menganjurkan para musisi, penyanyi untuk melakukan direct licensing kepada pencipta lagunya gitu. Nah, sebenarnya seperti apa sih Mas Bang permasalahan sebenarnya kenapa akhirnya para musisi juga tidak satu suara gitu? Ahmad Dhani dan Piyu lewat aksinya, kemudian Arman Maulana, Ariel lewat visinya mengajukan gugatan juga gitu, dan seperti kayak perang saudara nih antar musisi nih, tidak satu suara. Nah, seperti apa tuh Bang? Ya, jadi ketika carut-marutnya industri musik mengenai hak royalti, pemerintah membuat yang namanya lembaga manajemen kolektif secara nasional sebagai regulator ya untuk menangani kisruh ini yang memang sudah terjadi cukup lama semenjak terbentuknya Undang-Undang Hak Cipta. LMKN sebagai regulator menunjuk beberapa apa namanya ya badan atau organisasi atau serikat atau paguyuban atau apalah namanya untuk menjadi kepanjangan tangan, mengkolek, menghimpun dan menjalankan undang-undang yang ada yang telah dibentuk pemerintah ya. Ya seperti hak-hak royalti tadi itu. Jadi di apa namanya di skena industri musik ini kita punya banyak sekali namanya manajemen kolektif yang memang mengambil untuk mengumpulkan mengutip hak-hak yang memang ditujukan untuk para musisi. Nah, eh, kita mengenal bahwa ada beberapa dan ada tugasnya masing-masing yang memang menjalankan regulasi tadi gitu ya. Yang paling terkenal mungkin Wahana Musik Indonesia ya, kalau nggak salah ya WAMI itu ya. WAMI ini ditugaskan memang kita mengenalnya adalah performing rights di mana setiap pertunjukan itu akan dikumpulkan hak-hak royalti para musisi. Jadi setiap musisi yang ada di bawah member daripada WAMI akan mendapatkan haknya gitu dengan regulasi yang sudah diciptakan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional gitu ya. Udah gitu juga kita punya ada pelari, prisindo, terus ada yang khusus dangdut, ada yang spesial lebih spesifik lagi setiap musisi, dan itu rata-rata mengutip dari hak royalti buat para musisi. Sementara hak-hak yang didapat apa aja sih? Gitu. Ya, yang pasti kita punya hak mechanical ya. Mechanical tuh yang terkait dengan penggandaan materi musik
duplikasi musik gitu. Biasanya itu eh, pihak label ya, perusahaan rekaman yang mengeksploitasinya, dan itu juga salah satu hak yang akan didapat dari para musisi ya. Terus juga yang kita populer sekali performing right itu banyak sekali juga. Nah, itu salah satu hak yang sekarang sedang populer dikutip, yang diobrolin dan menjadi kisruh daripada kasus yang sedang terjadi di industri musik gitu. Ini gimana sih sebenarnya gitu. Padahal sudah jelas bahwa aturan mainnya mungkin sudah diketahui oleh semua musisi, tapi yang dipermasalahkannya mungkin adalah transparansi bagaimana cara bisa mendapatkan hak-hak tersebut gitu. Dan ini yang memang agak gelap, kita tidak tahu, bahkan saya sendiri juga kurang tahu bagaimana si artis A mendapatkan sekian, si artis B mendapatkan sekian, itu saya juga tidak tahu, karena itu ada eh, apa dapurnya daripada WAMI ya, atau pengutip daripada hak-hak royalti musisi ini. Mereka punya regulasi sendiri, dan tapi aturannya sudah jelas bahwa orang yang ditunjuk ini akan mendapatkan, kalau tidak tidak salah, itu 20% ya dari apa yang telah mereka kutip gitu untuk manajemen itu. Sementara yang didapatnya akan di-share kepada para musisi yang ada di bawah naungan manajemen kolektif gitu. Nah, yang dipermasalahkan saat ini adalah eh, kasus daripada mencuatnya Ari Bias ya, di mana tidak adanya transparansi eh, mengenai hak royalti yang didapat dari Ari Bias. Sementara Ari Bias sendiri berada di dalam naungan perkumpulan daripada AKSI ya, Asosiasi Komposer seluruh Indonesia gitu. Jadi ini yang dipertanyakan, padahal kita juga sudah tahu sebelum ada Ari Bias, kita sudah banyak sekali kasus-kasus yang sama, dan rata-rata ngebias begitu saja karena memang ketidakjelasan daripada undang-undangnya sendiri. Karena menurut AKSI sendiri ada undang-undang yang masih abu-abu, yang akhirnya bisa ambigu, yang akhirnya bisa ditarik ke kanan ke kiri, yang membuat kasus ini terus bergejolak. Dan pada akhirnya yang kita lihat bukan hanya aksi, kita juga jadi akhirnya punya visi ya. Ini perkumpulan juga dari para penyanyi rata-rata, yang tujuannya kita sudah jelas dan mereka sudah sampaikan manifestonya bahwa tujuannya adalah mendorong untuk pemerintah eh, apa ya turun langsung, adil, dan melihat bagaimana bahwa penyanyi juga perlu diperhatikan gitu. Jadi tidak hanya eh, para komposer, tapi sebenarnya di dalamnya juga ada penyanyi gitu. Bang, pertanyaan terakhir nih, Bang. Tadi kan Udah terakhir dibilang, aja nih. iya, kayak udah hampir lengkap nih kayaknya nih. Kita dapat insight-nya nih. Tapi saya penasaran ini sih, maksudnya apakah Ya. memang regulasi, berarti tadi yang Abang bilang ya, regulasi Ya. di Indonesia sendiri ini masih sangat karet berarti kan? Ya, Undang-undangnya. yang Nah, betul yang tahun harapan 2014 Abang ya. sendiri sebenarnya seperti apa sih gitu? Dan mungkin menyuarakan juga suara para musisi, suara para komposer gitu ya. Iya. Termasuk juga tentang tadi ya undang-undang, terus kemudian perhatian yang harus diberikan oleh pemerintah. Ini pemerintah kayaknya harus turun tangan ini, karena kalau enggak ini akan bulet di situ aja nih gitu. Nah, Betul. kira-kira gimana cara turun tangan pemerintah nih selain regulasi itu terutama gitu, Bang? Ya, saya kalau dari sisi saya secara pribadi ya, pinginnya negara hadir gitulah ya. Jangan ketika kisruh, jangan ketika ada organisasi-organisasi yang tumbuh karena kisruh ini gitu. Pinginnya mereka juga agak serius ketika apakah undang-undang yang mereka buat ini sudah layak atau belum gitu. Karena setiap perubahan zaman maka akan berubah juga trennya gitu. Maka dari itu, kalau tidak salah saat ini sedang direvisi undang-undangnya, dan itu melibatkan memang banyak stakeholder yang ada di musik ya. Nah, visi itu hadir juga di sana, dan kita juga pinginnya ada beberapa stakeholder seperti
apa namanya ya, orang-orang yang memang selama ini konsisten menyuarakan informasi mengenai musik Indonesia gitu. Jadi bukan hanya aksi, bukan hanya komposer, bukan hanya penyanyi. Kalau perlu jurnalis musik gitu yang memang konsisten menyuarakan hal-hal yang terjadi di industri musik itu juga diajak bagaimana menjadi penengah kira-kira terhadap undang-undang yang sedang dirancang ulang gitu ya, direvisi lah undang-undangnya gitu. Dan kami pengennya negara ini juga ada regulasi yang jelas yang tidak menyakiti siapapun gitu. Entah nilai besarannya, terus juga apa ya, mungkin sistem skemanya yang jelas gitu. Karena kita berkaca dari luar negeri ini hal-hal yang kayak gini udah nggak ada gitu. Karena memang aturannya sudah jelas gitu. Mereka harus bayar ke siapa dan caranya bagaimana, besarannya berapa, itu udah sangat jelas sekali. Sementara di kita ini eh, kayaknya masih kurang terus ya gitu. Maksud dalam artian kurang terus tuh apakah yang pemerintah berikan ini cukup atau tidak, kita kurang tahu juga gitu. Maka dari itu saya tidak apa ya istilahnya, yang diajukan sama aksi ini sebagai direct licensing ini baik atau tidak ya. Nah, yang pasti ketika direct licensing ini memang disepakati, kalau memang itu baik, ciptakan sistem yang memang benar-benar adil gitu. Jangan karena apa ya, dorongan dari segelintir orang, tapi akhirnya undang-undang berpihak kepada satu organisasi gitu ya, atau satu satu perkumpulan gitu. Sementara kita pinginnya di industri musik itu senang sama-sama gitu. Ya penyanyinya senang, bahkan eh, session player yang juga hadir dalam menciptakan sebuah lagu itu juga harusnya kebagian gitu. Juga apa ya, komposernya dapat, juga labelnya juga bisa dapat. Jadi istilahnya semuanya kuenya dapat dan akhirnya tumbuhlah sebuah industri yang memang jelas secara hukum sehingga penikmatnya juga jelas untuk menikmati sebuah lagu. Dan satu lagi, jangan lupa bahwa kita punya penyelenggara event ya, itu juga harusnya juga diajak gitu. Bagaimana seharusnya regulasi yang baik untuk menyelenggarakan sebuah event agar royalti musisi ini tidak bias kemana-mana dan jelas gitu arahnya. Karena yang kita takuti daripada bisnismen ini yang ada bergerak di industri musik itu takut salah langkah dalam membayar royalti gitu. Maka dari itu ada segelintir musisi yang menerima royalti langsung dari pihak penyelenggara, tapi tidak tertulis. Nah, inilah yang pernah terjadi pada masa lalu gitu. Ya, kalau bisa saat ini sudah jelas, ekosistemnya sudah jelas, sistemnya sudah jelas. Kalau perlu dibuat sistem digitalisasi aja gitu. Ketika nongol satu sistem yang oh lo harus membayar royalti sekian sebelum naik panggung, itu baik sekali gitu. Tapi nilainya jelas gitu, jangan abu-abu, jangan sesuka hati gitu. Dan ini agak berbahaya nanti ke depannya dan akan ada kisruh lagi kalau misalkan regulasinya ini tidak tertulis, alhasil nilai-nilai value yang diinginkan itu beraneka ragam dan ini bahaya sekali buat industri musik. Dan saya ingin pemerintah juga ikut serius dalam apa menyikapi ini semua, menyelesaikan ini semua bersama-sama gitu. Minimal ada apa ya, apa ya, menteri mungkin yang khusus untuk mengurusi industri hiburan di Indonesia, mungkin ya, bisa film, bisa musik, bisa yang lain. Gitu. Oke. Luar biasa. Luar biasa nih, Bang Rian analisanya. Bang Rian, terima kasih banyak ya Bang. Ini tadi kita nangkep ya bahwa sebenarnya industri musik ini membutuhkan sebuah ekosistem yang baik. Dengan begitu, otomatis ekosistem yang baik itu termasuk perundang-undangan yang baik, termasuk pembagian royalti yang baik, tidak hanya kepada musisinya, tetapi juga kepada komposernya, pencipta lagunya, season playernya gitu bahkan. Bahkan juga termasuk aturan pada saat event. Ya. Bagaimana kemudian mereka juga bisa mendapatkan juga pembayaran royalti yang tepat, yang tidak akhirnya dikemplang
oleh musisinya yang sering terjadi kan pengemplangan ya, ya kan? Bayarnya kok mahal banget tiba-tiba, ya kan? Dengan ekosistem yang baik, dengan standarisasi yang baik, mungkin nanti ada harga royalti tertinggi gitu, kayak head minyak ya. Berapa nih nilainya gitu. Ya kan, yang kita sepakati bersama mungkin ya Bang ya. Harga eceran tertinggi ya. Ya kan? Ya kan? Otomatis kan dengan begitu industri ini kan akan bergerak gitu. Industri ini akan bergulir gitu. Semuanya sejahtera, ya kan? Dengan begitu otomatis pencipta lagu bisa menciptakan lagu-lagu yang bagus, musisi bisa menciptakan musik-musik yang berkualitas, pendengar juga semakin senang, ya kan? Terhibur gitu kan. Terus kemudian event-event juga akan berjalan dengan baik ya Bang. Iya. Gitu. Dengan ekosistem yang baik ini gitu. Otomatis kan orang nonton konser juga semakin banyak gitu. Ya kan, otomatis balik lagi cuan lagi gitu kan, ujung-ujungnya harapannya itu ya Bang ya. Benar sekali. Oke. Terima kasih Bang atas waktunya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan insight terutama bagi pemerintah untuk memberikan kontribusinya juga. Negara hadir di sini ya kan, memberikan solusi yang positif untuk musik Indonesia. Terima kasih Bang Rian. Siap. Luar biasa nih ya. Ya benar kata pendapatnya Bang Rian tadi ya, bahwa memang tidak hanya musisi, kemudian pencipta lagu, bahkan bahwa jurnalis musik seperti Bang Rian dan kawan-kawan juga mungkin harus bisa dilibatkan dalam menentukan kebijakan. Karena industrinya ini kan luas banget gitu. Pembagian kuenya terlalu banyak gitu, yang dinilai harus transparan segala macam gitu. Karena kalau nggak transparan juga akhirnya ya itu kan tadi timbul kecemburuan segala macam. Ada pengemplang royalti, ya kan? Jadi ada satu musisi yang gue minta royalti segini nih, gitu. Dia suka-suka gue dong orang karya-karya gue, gitu kan. Nah tapi pada akhirnya justru malah makin membuat pihak-pihak ketiga yang ingin memakai lagunya itu jadi ragu-ragu. Keberatan ya? Jadi kayak udahlah mending nggak usah, terlalu mahal gitu kan. Ya kan? Itu kan justru akhirnya membatasi, gitu. Termasuk juga acara-acara penyelenggaraan konser dan segala macamnya atau event-event. Ya kan? Ya itu kan. Dengan kayak gitu kan justru tidak terbuka. Tapi kalau dikasih batasan, oh segini nilainya nih gitu, oh segini nilainya, lagu ini segini nilainya gitu. Semakin banyak dia dipakai kan otomatis akumulasinya akan semakin besar, ya kan? Nah itu mungkin bisa jadi solusi tuh. Gitu. Jadi mudah-mudahan di momen hari-hari musik ini ya, Hari Musik Nasional tuh yang sudah lewat sebenarnya, tapi marwahnya dan girohnya tetap terjaga agar royalti musik ini bisa menemukan titik akhirnya. Karena di luar negeri kan misalnya pencipta lagu menciptakan satu lagu yang hits, itu kan bisa hidup panjang kan? Iya. Gitu. Benar. Pencipta lagu loh ya. Pencipta lagu. Bukan penyanyinya. Bukan penyanyinya. Yang justru kita mungkin nggak kenal siapa penciptanya gitu. Tapi dia bisa sejahtera dengan itu gitu. Wah, luar biasa. Bung Alan, thank you ya. Siap, Mas Andri. Nanti ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke. Oke Zoners, ya kan, jangan kemana-mana. Kita ketemu lagi minggu depan di hari Senin di jam yang sama, jam 8 sampai jam 9 pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.